Malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Hanifah Wahyudi dalam Sekilas Info. Berita pertama mengenai orang Indonesia yang masuk daftar terkaya di Asia. Kekuatan ekonomi Asia membuat bisnis-bisnis keluarga tak terpengaruh dengan adanya perlambatan ekonomi global. Hal ini terlihat dari harta yang didapat dari dividen perusahaan sepanjang 2014 mencapai 17,5 miliar dolar atau setara dengan 237,9 triliun rupiah. Jumlah itu naik hingga 25,6% dari tahun 2013 mencapai 13,9 miliar dolar atau 189 triliun rupiah. Media Asia, Finance Asia mengeluarkan 100 orang terkaya yang menjalankan bisnis keluarga di Asia pada tahun 2015. Kekayaan tersebut didapat dari pembagian dividen perusahaan. Urutan pertama diisi Lee Ka-sing, pendiri CK Hutchison dan perusahaan minyak Kanada Husky Energy. Dividen yang didapat Lee mencapai 1,71 miliar dolar atau 23,2 triliun rupiah, naik 88,5% dari 2013 910 juta dolar atau 12,3 triliun rupiah. Dalam rilis tersebut, terselip 5 pengusaha keluarga asal Indonesia. Salah satunya, Robert Budi Hartono, pemilik PT Bank Sentral Asia atau BCA. Dia menempati posisi ke-47 orang terkaya dari dividen Asia. Berita selanjutnya berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 16 bayi orang utan di Palangkaraya terserang ispa. 16 bayi orang utan dirawat intensif akibat terserang infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa disebut dengan ispa. Sementara, ratusan orang utan dewasa lainnya seperti ditayangkan di Liputan 6 Petang SCTV pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 terancam kesehatannya akibat kabut asap. Meski berangsur menipis sebagai dampak turunnya hujan, kabut asap yang berkepanjangan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdampak pada ratusan orang utan di pusat reintroduksi Nyaru Menteng. Dari data Borneo Orang Utan Survival Foundation, dari Agustus 2015 hingga saat ini, 16 bayi orang utan kondisinya terserang ispa. Dari jumlah itu, 6 bayi orang utan kondisinya saat ini semakin membaik dan sudah dapat dikembalikan ke sekolah orang utan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Nyawa anak muda Indonesia melayang akibat ceroboh saat selfie. Aksi selfie semakin digandrungi, terlebih telepon seluler pintar menawarkan kemudahan dan kecanggihan teknologi dengan kamera kualitas terbaik. Tradisi selfie berkembang sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. Selfie dilakukan oleh anak muda, berbagai tempat dan pose dilakoni untuk mengabadikan momen. Seiring dengan kebiasaan melakukan swafoto memakai ponsel pintar, resiko mematikan ternyata mengintai. Survei dilakukan oleh Condé Nast Traveler seperti dilansir Huffington Post Kamis 24 Oktober 2015 menunjukkan tingkat bahaya selfie tanpa kehati-hatian. Dari data yang dikumpulkan lembaga itu, sejumlah orang tewas karena sembrono melakukan swafoto di seluruh dunia tahun ini lebih tinggi dari serangan hewan buas. Buktinya, ada 12 kasus kematian karena selfie sejak Januari sampai September. Di Indonesia, aksi selfie yang dilakukan anak muda hingga berujung maut juga terjadi beberapa kali. Merdeka.com mencatatnya. Berikut beberapa kasus yang terjadi 3 bulan terakhir. Selanjutnya, berita yang datang dari Pulau Sumatera. Miris anak harimau Sumatera dijual di Facebook seharga mobil. Setelah beredarnya postingan perburuan hewan liar oleh sejumlah pengguna media sosial Facebook, kini netizen kembali digemparkan oleh perdagangan satuan liar di media sosial. Parahnya, kali ini harimau Sumatera lah yang diperjualbelikan. Pemilik akun Facebook Sahasika Naraya memposting gambar anak harimau Sumatera di grup PASTY.
atau Pasar Hewan dan Tanaman Hias Yogyakarta. Kiriman ini pun menjadi viral di media sosial. Salah satunya, Krisna yang mengunggah capture dari postingan Sahasika ke media sosial Facebook. Ready khusus kolektor harimau Sumatera. Sayangnya, saat Merdeka.com mencoba menghubungi kontak yang tertera, nomor tersebut sudah tidak aktif. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang ini. Saya beserta rekan kerja undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.